Salam gembira untuk kita semua. Kembali lagi bersama Lentera Karya, tempat di mana setiap kisah bukan sekadar cerita, tapi perjalanan hidup tentang cinta, perjuangan, dan makna di balik setiap langkah. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, panjang umur, kebahagiaan yang tak pernah padam, dan kemudahan dalam setiap urusan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan kisah penuh makna dari kami. Karena setiap cerita menyimpan cahaya. Dan inilah Lentera Karya. Bayangkan, setiap langkahmu di kantor jadi bahan olok-olok. Setiap kerja kerasmu tak pernah dihargai. Itulah yang dialami Satria. Tapi siapa sangka, di balik semua tawa ejekan itu, tersembunyi sebuah kejutan besar. Pagi itu kantor distribusi logistik sudah riuh seperti biasa. Suara ketikan keyboard bercampur dengan deru mesin pendingin ruangan, ditambah gelak tawa yang kadang lebih keras dari seharusnya. Di sudut ruangan, seorang pria bernama Satria duduk di meja kecil yang penuh tumpukan map lusuh. Usianya baru 27 tahun, tapi sorot matanya tampak lebih tua dari umurnya. Ia terbiasa dengan tatapan meremehkan, terbiasa dengan tawa yang bukan ditujukan untuk kebahagiaan, melainkan untuk menjatuhkan. Kertas-kertas yang menumpuk di tangannya tiba-tiba terjatuh berserakan di lantai. Seisi ruangan langsung menoleh. Momen kecil itu seakan hadiah besar untuk mereka yang selalu mencari bahan tawa. "Woi, si Satria jatuhin kertas lagi. Emang dasar ceroboh," ucap Dedi, karyawan yang selalu lantang dalam segala hal, terutama dalam menjatuhkan orang lain. Tawa langsung pecah. Beberapa karyawan lain ikut bersorak, seolah-olah insiden kecil itu sebuah hiburan yang pantas dirayakan. Satria menunduk, menghela napas dalam-dalam. Ia memunguti kertas-kertasnya satu persatu tanpa membantah. Senyumnya kaku, lebih tepatnya sebuah topeng untuk menyembunyikan getir di dadanya. Di meja seberang, Eka memperhatikan dalam diam. Ia tidak ikut tertawa, tapi juga tidak berani membela. Dalam hati ia merasa bersalah, namun lidahnya keluh. Satria tahu, melawan hanya akan menambah bahan ejekan. Ia sudah terlalu sering merasakan itu. Baginya, pilihan paling aman adalah diam. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada suara kecil yang berteriak, "Sampai kapan aku harus seperti ini? Sampai kapan aku harus jadi bahan tertawaan?" Hari-hari Satria selalu sama. Ia datang paling pagi, duduk di meja kerjanya, mengerjakan laporan yang menumpuk. Saat jam makan siang, ia sering makan sendiri dengan bekal sederhana yang dibawanya dari rumah kontrakan kecilnya. Di sela-sela waktu, tawa itu selalu datang. Tawa ejekan yang kadang membuat telinganya panas. Namun, ada satu hal yang membuatnya bertahan. Keyakinan bahwa kerja keras tidak akan mengkhianati. Ia percaya, cepat atau lambat, orang akan melihat siapa dirinya sebenarnya. Untuk saat ini, ia hanya bisa menelan pahit sendiri. Hari itu berakhir seperti biasa, dengan tawa yang menggema dan Satria yang kembali pulang paling terakhir. Namun, ia tidak pernah tahu bahwa sebentar lagi hidupnya akan berubah. 1 minggu kemudian, suasana kantor mendadak tegang. Manajer mengumumkan sebuah proyek besar. Perusahaan akan meluncurkan sistem distribusi baru berbasis komputerisasi. Semua karyawan harus beradaptasi, dan kesalahan sedikit saja bisa berakibat fatal. Banyak karyawan panik. Sistem itu terlihat rumit, penuh istilah asing dan langkah-langkah yang membingungkan. Bahkan Dedi, yang biasanya paling sok tahu, kelihatan kebingungan. "Apaan sih, ini ribet banget. Baru buka menu aja udah pusing," gerutunya lantang. Lalu ia menoleh ke arah Satria dan berseru, "Palingan si Satria juga bengong doang nanti, nggak bakal ngerti.
Tawa kembali pecah. Namun kali ini Satria tidak hanya diam. Ia menoleh dan berkata tenang. Kalau mau, aku bisa bantu. Aku pernah pelajari sistem serupa sebelumnya. Suasana sejenak hening. Eka menoleh cepat, agak terkejut dengan keberanian Satria berbicara. Coba aja, Dad. Siapa tahu Satria ngerti, bisiknya, setengah ragu. Tapi Dedi langsung menepis. Nggak usah sok jago, Satria. Urus aja laporanmu sendiri. Satria tidak tersinggung. Ia hanya mengangguk kecil, lalu kembali menatap layar. Dalam hatinya ia berkata, baiklah, kalau memang begitu. Biar waktu yang menjawab malam itu, ketika semua karyawan sudah pulang, Satria masih duduk di depan laptop tua di kamarnya. Dengan sabar ia membaca manual sistem, mencoba satu persatu fitur, mencatat langkah-langkah di buku tulisnya. Matanya lelah, tapi semangatnya menyala. Ia tidak peduli meski harus begadang berhari-hari. Beberapa hari kemudian, ketika rekan kerja lain kebingungan menghadapi error sistem, satu persatu mulai mendekati Satria. Satria, kok aku nggak bisa login ya? Tanya seorang staf. Dengan sabar, Satria membantu. Dalam waktu singkat, masalah teratasi. Kabar itu menyebar cepat. Ternyata Satria lebih paham dibanding banyak orang. Bagi sebagian orang, itu hanya hal kecil. Tapi bagi Satria, itu adalah api kecil yang mulai menyala. Tanda bahwa waktunya untuk berdiri semakin dekat. Hari rapat evaluasi tiba. Suasana ruangan tegang, manajer berdiri di depan menatap serius. Saya ingin tahu perkembangan tim distribusi. Sejauh ini, laporan menunjukkan kalian paling lambat. Kenapa? Semua orang diam. Lalu, seperti biasa, Dedi membuka mulut lebih dulu. Pak, menurut saya, keterlambatan ini gara-gara Satria. Dia kerjanya lambat, bikin kita nggak maju-maju. Ruangan mendadak sunyi. Semua mata menoleh ke Satria. Hati Satria berdegup kencang, tapi ia tahu ini saatnya. Ia berdiri pelan, membawa flash disk. Mohon izin, Pak. Saya sudah membuat catatan panduan untuk sistem baru. Kalau berkenan, saya bisa tunjukkan. Manajer mengangguk. Satria menyalakan proyektor. Slide demi slide tampil rapi, berisi langkah-langkah jelas. Suaranya tenang, penuh keyakinan. Karyawan lain terpaku. Mereka tidak pernah menyangka Satria yang sering diejek ini ternyata mampu menjelaskan dengan begitu sistematis. Manajer tersenyum puas. Bagus sekali, Satria. Kenapa tidak tunjukkan dari awal? Satria menunduk hormat. Saya pikir lebih baik bekerja dulu daripada banyak bicara. Ruangan kembali hening. Dedi terdiam, wajahnya merah padam. Eka menatap Satria dengan kagum. Untuk pertama kalinya, tawa ejekan itu lenyap, berganti dengan rasa hormat. Sejak presentasi itu, suasana kantor berubah. Nama Satria mulai sering disebut, bukan lagi sebagai bahan ejekan, melainkan sebagai orang yang bisa diandalkan. Pegawai lain yang biasanya menertawakan, kini justru datang meminta bantuan. Bahkan manajer beberapa kali menyapanya lebih ramah, memberi tanggung jawab baru dalam memantau sistem distribusi. Namun, semakin terang sinarnya, semakin besar pula bayangan iri yang muncul. Bagi Dedi, perubahan ini terasa seperti ancaman. Ia yang selama ini suka menjadi pusat perhatian, kini tersisih. Obrolan yang biasanya memuji dirinya, kini beralih ke Satria. Palingan dia cuma kebetulan aja ngerti. Mana mungkin Satria bisa sejago itu? Dia kan anak bawang, gumam Dedi di pantry sambil mengaduk kopi. Beberapa karyawan yang mendengar hanya diam, tapi jelas raut wajah mereka bimbang. Tak puas, Dedi mulai menyebarkan kabar miring. Ia bilang Satria hanya menyalin informasi dari luar bahwa ia tidak benar-benar paham, hanya kebetulan terlihat pintar. Jangan percaya sama dia deh. Gue yakin itu semua hasil contekan, ujarnya di sela obrolan santai.
Satria tahu gosip itu. Beberapa pegawai mulai bersikap ragu, bahkan ada yang menatapnya dengan sinis. Namun, alih-alih marah, Satria memilih tetap bekerja. Baginya, kebenaran hanya bisa dibuktikan dengan hasil, bukan kata-kata. Suatu malam, saat kantor sudah sepi, Satria masih duduk di meja kerjanya. Layar komputer penuh dengan data dan laporan error yang ia teliti. Lampu ruangan sudah redup, hanya ada suara kipas pendingin dan ketikan keyboard. "Satria, kamu belum pulang?" Suara pelan terdengar dari pintu. Eka berdiri sambil membawa jaket, wajahnya tampak cemas. Satria tersenyum lelah. "Nggak apa-apa, Kak. Aku cuma mau pastikan sistem ini jalan dengan baik. Aku nggak mau kalau nanti kantor gagal. Aku diam saja." Eka masuk, duduk di kursi seberang. Ia memperhatikan Satria yang matanya sembab karena begadang. "Aku dulu kira kamu cuma diam karena takut, Tri. Tapi ternyata kamu memang orang yang kerja keras ya." Satria hanya mengangkat bahu, senyumnya tipis. "Aku nggak peduli orang ngomong apa. Yang penting, aku tahu aku berusaha sebaik mungkin malam itu." Eka mulai melihat Satria berbeda. Ia sadar, selama ini ia salah, karena hanya diam ketika Satria diejek. Sejak saat itu, ia bertekad tidak akan tinggal diam lagi. Sementara di luar sana, Dedi terus menyalakan api iri. Ia tidak tahu bahwa api kecil kebaikan dan keteguhan hati Satria justru semakin menyala, perlahan membakar keraguan orang-orang. Hari besar itu akhirnya tiba. Proyek sistem distribusi baru memasuki tahap uji coba akhir. Semua karyawan tegang, termasuk manajer yang sejak pagi mondar-mandir di depan ruangan. "Saya tidak mau ada kesalahan sedikit pun," tegas manajer sebelum uji coba dimulai. Ini menyangkut reputasi perusahaan. Awalnya, semuanya berjalan lancar. Data masuk, laporan berjalan. Namun tiba-tiba, layar komputer utama menampilkan peringatan merah. Sistem crash. Seluruh data ribuan transaksi mendadak hilang. Ruangan langsung ricuh. Suara panik terdengar di mana-mana. "Pak, datanya nggak ada!" teriak salah satu staf. Manajer memukul meja. "Ini gawat! Siapa yang tanggung jawab?" Semua terdiam. Dalam ketegangan itu, Dedi melihat celah. Ia berdiri dan menuding. "Pak, ini pasti gara-gara Satria. Dia yang paling sering utak-atik sistem. Dari awal saya sudah curiga." Mata semua orang tertuju pada Satria. Dadanya sesak, tapi ia tidak mundur. Sebelum ia sempat bicara, Eka berdiri cepat. "Tidak, Pak," suaranya tegas. "Justru Satria yang paling sering memperbaiki sistem. Saya lihat sendiri, dia lembur hampir setiap malam. Kalau tanpa dia, mungkin dari awal kita sudah gagal." Suasana hening. Manajer menatap tajam ke arah Satria. "Kamu bisa selesaikan ini?" Satria menarik napas dalam-dalam. "Izinkan saya mencoba, Pak. Beri saya waktu beberapa jam." Manajer mengangguk, meski raut wajahnya penuh keraguan. Malam itu, semua orang menunggu dengan cemas. Jari Satria bergerak cepat di atas keyboard. Wajahnya serius. Sesekali ia mengusap keringat, matanya menatap layar dengan penuh konsentrasi. Eka berdiri di belakangnya, memberikan semangat diam-diam. "Kamu bisa, Satria. Aku percaya." Jam terus berjalan. Saat jarum jam mendekati tengah malam, sebuah bunyi bip terdengar. Data yang hilang perlahan kembali muncul di layar. "Data kembali, sistem normal lagi," teriak salah satu staf. Ruangan meledak oleh tepuk tangan. Manajer langsung berdiri dan menepuk bahu Satria. "Kamu bukan hanya menyelamatkan proyek ini, Satria. Kamu menyelamatkan nama perusahaan." Di sudut ruangan, wajah Dedi pucat pasi. Tuduhannya terbukti salah dan semua orang tahu itu. Senin pagi, suasana kantor terasa berbeda. Untuk pertama kalinya, tawa yang terdengar bukan lagi tawa ejekan. Semua orang menyapa Satria dengan ramah. Ada yang menyalami,
ada yang mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, Koordinator Satria. Celetuk seorang staf bercanda. Ya, manajer resmi mengangkat Satria sebagai koordinator sistem distribusi baru. Sebuah jabatan yang dulu tak pernah ia bayangkan akan ia raih. Eka mendekatinya dengan wajah tulus. Satria, aku mau minta maaf. Selama ini aku cuma diam waktu kamu diejek. Padahal aku tahu kamu nggak salah. Kamu pantas dihargai. Satria tersenyum hangat. Nggak apa-apa, Kak. Aku percaya orang akan lihat kebenaran pada waktunya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dedi, ia hanya duduk diam di mejanya, tak berani menatap Satria. Harga dirinya runtuh, tapi itu adalah buah dari kesombongan dan iri hati yang ia pelihara. Kamera kehidupan Satria beralih ke meja kerjanya. Meja yang dulu penuh map lusuh kini rapi, dengan papan nama baru. Koordinator Sistem Distribusi. Seisi kantor tertawa lagi, tapi kali ini berbeda. Tawa itu bukan untuk mengejek, melainkan untuk merayakan keberhasilan bersama. Satria menatap sekeliling, lalu tersenyum. Dalam hatinya ia berbisik, "Dulu aku tertawa sendirian, menutupi luka. Tapi hari ini aku belajar. Tawa yang paling indah adalah ketika kita tertawa bersama." Hari ini Satria membuktikan dirinya. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah cukup menghargai orang-orang di sekitar? Ingat, di balik tawa bisa saja ada luka. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan.